Kan sungguh aku telah tergoda saat kau dekat 94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar. Alfian yang bersama Anda kembali pada pagi hari ini bahas mengenai UMP Sulsel yang tidak naik. UMP Sulsel yang tidak naik tentunya ini merupakan kabar buruk bagi pekerja, bagi buruh ya. Pendengar, beberapa provinsi memang mengalami ketidaknaikan dari upah minimum provinsi ya, dan ini merupakan sebuah kabar buruk. Bagaimana tanggapan buruh? Saya sudah bersama dengan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Bapak Basri Abbas. Pak Basri, assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Upah pekerja tidak naik, UMP tidak naik. Bagaimana tanggapan buruh, Pak Basri Abbas? Ya, saya kira tidak naiknya UMP ini sebenarnya indikatornya adalah kebijakan dari pemerintah pusat. Itu intinya. Ini pemerintah pusat terlalu jauh mengintervensi otonomi daerah. Itu yang kami sesalkan sehingga terjadi aturan yang dibuat yang menyebabkan UMP tidak bisa naik. Padahal indikator-indikator sebelumnya harusnya UMP naik minimal di atas 5%. Itu catatan-catatan yang kami penting. Jadi kami sesalkan kenapa PLT Gubernur tidak menggunakan kewenangannya sebagaimana diatur di Undang-Undang 13 maupun PP 78. Nah, terkait masalah bahwa pemerintah pusat punya aturan, saya kira itu dia mengacu kepada PP 36. PP 36 ini Undang-Undang Cipta Kerja ini kan masih bermasalah di Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau secara hukum seharusnya tidaklah menjadi rujukan hukum karena tidak mempunyai legal standing. Karena masih berproses. Saya kira begitu. Jadi intinya SPSI menolak kenaikan UMP yang tidak naik 0% ini. Kami mendesak kepada gubernur dalam waktu dekat merekomendasikan mengambil langkah-langkah. Harusnya PLT Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan melakukan diskresi begitu ya, melakukan sebuah melakukan diskresi lagi, memang punya kewenangan. Memang punya kewenangan. Daerah lain mengabaikan PP ini dan mengabaikan ini Cipta Kerja karena masih bermasalah seperti ada kenaikan di Jawa Timur, Jakarta itu kan ada naik. Ya, saya juga heran kenapa Sulsel baru tahun ini sejarahnya tidak naik. Kemarin saja dengan aturan yang sama bisa naik. Padahal kemarin lebih parah pandemiknya. Pertumbuhan ekonomi malah minus. Sekarang pertumbuhan ekonomi untuk nasional ada 7%. Nah, ini kan tidak ada dasar jelas itu. Kalau buruh sendiri menilai memang seharusnya upah minimum ini naik karena melihat pertumbuhan ekonomi yang sudah naik begitu, pandemi sudah tidak terlalu berdampak lagi, jadi sudah sewajarnya lah kemudian buruh mendapatkan kenaikan upah begitu. Bukan sewajarnya, seharusnya kewajiban daripada PLT Gubernur memperhatikan rakyatnya karena sudah pertumbuhan sewajarnya harusnya naik. Karena pandemi sudah lewat, pergerakan ekonomi sudah bagus dan pertumbuhan ekonomi sudah ada. Walaupun di Sulsel mungkin baru 2% mulai tumbuh, kan ke depan 1 Januari kita targetkan pertumbuhan ekonomi Sulsel bisa menjadi 3, 5 sampai dan seterusnya. Dan secara nasional itu kan sudah 7%. Jadi kalau kita merujuk kepada PP 78 juga belum dicabut, harusnya 5% ke atas. Kalau kita mengacu kepada PP 78 yang belum dicabut oleh pemerintah sendiri ya kan. Kan ini ada indikator ini, PP 36 ini kan PP baru kemarin lahir dan bermasalah di Mahkamah Konstitusi. PP 78 dan Undang-Undang 13 kajiannya untuk naikkan UMP kan sudah berlaku sebelumnya dan belum dicabut juga. Jadi inilah ada kontradiksi hukum yang sangat membingungkan. Nah inilah kita sayangkan PLT Gubernur tidak responsif, tidak mencari kajian-kajian hukum lain untuk indikator agar UMP ini naik. Jadi ini sebenarnya tergantung dari gubernur bagaimana sinkronisasi ke pemerintah pusat untuk melaksanakan sebuah keputusan untuk demi kepentingan para pekerja dan buruh kalau memang gubernurnya pro buruh. Tapi kan ini tidak. Jadi kita katakan bahwa selama ini adalah argumentasinya untuk berpihak kepada buruh itu hanya teori dan tidak punya fakta daripada Pak Basri, bukankah pada saat penentuan akan naik tidaknya upah ini sebelumnya kan di daerah atau termasuk di provinsi juga ada rapat dewan pengupahan begitu yang idealnya kan memang harus dihadiri oleh kaum buruh atau ada perwakilan buruh begitu.
Ada. Ya. Kita perwakilan buruh sudah merekomendasikan. Ada bukti rekomendasi ini di gubernur. Dan bahkan Ya. diserahkan 1 hari sebelum pengumuman malamnya itu, wakil kami sudah menyerahkan rekomendasi itu 5%. Ya. Itu kajian buruh permintaan kepada, walaupun kita misalnya harusnya 8%, tapi dengan kondisi dunia usaha bagus, kita hanya merekomendasikan 5% malam itu. Ya. Dan gubernur menerima dan mengiyakan. Kita akan dengar keindahan seperti itu. Tapi faktanya kebijakannya lain. Inilah saya bilang, lain yang dia terima aspirasi, lain yang dikeluarkan kebijakan. Ketika menerima aspirasi, ya, memberikan janji yang manis kepada buruh. Tapi ketika kebijakan, inilah hasilnya. Inilah kita ini, pejabat-pejabat kita ini. Okay. Hanya mungkin karena publik ingin bagus, ingin bagaimana disuka, tapi berkontradiksi dengan kebijakan yang diambil. Bahwa ini sangat merugikan buruh di seluruh Sulawesi Selatan. Saya kira Oke. begitu. Besaran 5%, apakah ini tidak terlalu besar Pak Bastri Abbas? Karena di beberapa wilayah lain, taruhlah misalnya di DKI misalnya. DKI itu persentase kenaikannya hanya 0,8, nggak sampai 1% loh. Ya, rekomendasi kita 5% adalah realistis daripada kebutuhan buruh KHL. Ya. Kalaupun tidak sampai 5%, minimal ada dari gubernur tambahan, bukan 0%. Kita juga tidak kaku dengan 5%, tapi itulah kebutuhan buruh. Masih bisa Kalau memang dinegosiasikan, yang penting istilahnya naik begitu Pak ya? Iya, Oke. artinya terserah kebijakannya bagaimana, bukan lagi negosiasikan. Kita minta kebijakan gubernur, tapi pertimbangkan kebijakannya buruh bahwa ada kayak 5%. Tapi kan faktanya tidak ada, kita minta 5%, dia kasih 0%. Berarti itu tandanya bahwa gubernur PLT ini tidak berpihak kepada buruh. Seandainya dia kasih 2% atau 3%, berarti ada keberpihakan. Walaupun tidak memenuhi apa yang diinginkan buruh. Iya kan? Oke, apakah selama ini memang ada kenaikan begitu Pak terkait dengan kehidupan atau angka KHL ini begitu? Karena kalau kita mungkin melihat laju inflasi kan boleh dikatakan ini tidak ada yang kenaikan yang signifikan begitu, karena biasanya mungkin juga ada pertimbangan ke situ ketika ada kenaikan kenaikan upah begitu, karena memang inflasi sedang tinggi, jadi memang perlu pertimbangan untuk ada kenaikan dari upah begitu Pak Basri. Iya, saya kira sudah fakta banyak kenaikan bahan pokok, Iya. konsumsi rumah tangga, di mana buru-buru butuh biaya hidup, kos dan lain-lain, itu ada kenaikan. Belum lagi kan BBM naik, walaupun tidak seberapa kan, Iya. tidak nampak. Itu kan semua mempengaruhi indikator-indikator. Belum lagi selama pandemi buruh jatuh ke jurang, banyak yang dibayar, banyak dirumahkan, banyak yang dibayar upah setengah. Nah ini kan artinya karena sudah mulai normal, harusnya diberikan. Kalau kemarin mungkin kenaikan 1,0% kita logo karena kenapa ada pandemi. Nah. Tapi ini kan sudah pertumbuhan, kok begini-begini kan. Dan saya yakin jika begini terus, maka sepanjang masa akan terjadi kemungkinan kenaikan upah buruh selalu 0%. Kalau Oke. gubernur tidak punya keberanian untuk membuat suatu, artinya kalau gubernur tidak punya keberanian menggunakan kewenangannya dengan indikator-indikator hukum lain, seperti PP 78, Undang-Undang 17, kalau dia tidak punya keberanian untuk melawan indikator-indikator pemerintah pusat, saya kira sia-sia kita berbicara saja, menyampaikan sebagai pasti hasilnya juga nol. Kalau Oke. gubernurnya tidak pro buruh, kalau pro buruh ya tentu harus mengambil indikator yang punya dasar hukum yang bisa menaikkan upah buruh seperti PP 78 dan lain-lain, itu kan ada, itu kan belum dicabut juga. Jadi kan ada kewenangan. Oke. Ya, situ. Pak Basri, apa mungkin gubernur masih mempertimbangkan juga hal lain, taruhlah seperti apa yang menjadi pemikiran dari kalangan dunia usaha begitu ya. Mungkin dunia usaha ya, misalnya begini, beberapa hari yang lalu saya berbicara dengan, saya minta tanggapan dari kalangan dunia usaha terutama di sektor pariwisata, di sektor perhotelan. Mereka masih mengaku bahwa kondisi masih morat-marit begitu ya, belum ada pertumbuhan yang cukup signifikan dari sektor usaha perhotelan. Ini contoh perhotelan misalnya ya. Iya. Tingkat okupansi masih cukup rendah. Nah, kalaupun mereka mengatakan ini aspirasi dari ke dunia usaha perhotelan, mereka mengatakan kalaupun angka ada kenaikan, mungkin dipertimbangkan kenaikan tersebut jangan mencakup ke kalangan dunia perhotelan ya, karena mereka masih cukup morat-marit begitu, masih tersendat-sendat dalam melanjutkan usaha-usaha mereka begitu. Saya kira begini, Ya. kalaupun sektor pariwisata yang menyampaikan aspirasi dari dampak, saya menghargai itu. Ya. Tapi bukan berarti menjadi sebuah kebijakan secara umum untuk seluruh sektor pekerjaan. Ya. Dan kemarin saja juga memang kita akui sektor pariwisata atau buruh juga
memberikan kelonggaran. Ya. Ya kan banyak sektor perusahaan kita logowo. Walaupun UMK-nya sekian kita logowo, ada yang dibayar setengah, ada yang dirumahkan, yang penting bagaimana jalan. Itu tidak ada masalah bagi kita untuk pekerja. Tapi intinya kebijakan juga harus naik karena kebijakan ini berlaku untuk keseluruhan. Ya. Bagaimana dengan sektor-sektor yang tidak kena dampak? Kalau sektor kena dampak itu teknis, dibicarakan secara internal dengan serikat pekerja di perusahaannya untuk membuat perjanjian. Adakah penundaan, ada apakah, itu kan bisa penundaan upah. Kalaupun harusnya naikkan misalnya 3%, tapi tidak mampu, maka di sektor itu tidak mampu, maka bikinlah PKB untuk mengadakan penundaan dan minta ini ke gubernur, misalnya 3 bulan ditunda, itu kan diberi kewenangan itu. Ya. Apanya lagi yang jadi masalah? Oke. Nah, kalau dari pekerja sendiri kan pekerja yang selama ini berinteraksi langsung dengan kalangan dunia usaha, melihat bagaimana tempat ia bekerja, apakah berkembang cukup signifikan, cukup baik atau masih morat-marit. Nah, mungkin penglihatan ataupun juga yang dirasakan buruh sejauh ini bagaimana dalam beberapa, taruhlah mungkin dalam beberapa bulan terakhir ini, Pak Basri Abbas. Apakah dunia usaha-usaha tertentu di Makassar ini sudah oke lah begitu untuk melihat untuk menaikkan upah minimum tersebut. Artinya usaha-usaha tersebut sudah mengalami perkembangan yang cukup baik, Pak Basri. Ya, kalau dari segi pekerja kami masukkan aspirasi, sudah ada 70% bahwa kondisi di pekerjaan dia sudah baik. Iya. Makanya kami mengekspresikan, memang ada 30% yang kondisi mulai merangkak. Tapi kan di internal dia dengan pekerja kami, dengan pengusahanya, membuat perjanjian bahwa ada penundaan, ada apa, itu ada dari berapa persen. Tapi kan tidak ada masalah bagi saya. Iya. Tetapi ada 70% yang sudah baik, kenapa tidak dilindungi oleh sebuah payung hukum? Oke. Kenapa orang-orang yang 30% diperhatikan dengan 0%, sementara yang 70% yang sudah baik, kondisinya, perusahaannya sudah baik, tidak dibuatkan sebuah kebijakan secara umum. Itu yang jadi masalah. Kan ada di undang-undang, harusnya kebijakan itu misalnya 5% minta gubernur memang pro buruh, minimalnya dia menaikkan misalnya 3%. Bagi perusahaan yang tidak mampu, ada di kewenangan untuk mengadakan penundaan 3 bulan. Kenapa tidak dilakukan itu atau perjanjian apa? Itu kan bisa. Iya kan? Oke. Sejauh ini dari Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi sendiri, apakah sudah memanggil perwakilan dari buruh begitu untuk berbicara, duduk bersama begitu, membicarakan terkait upah buruh ini, Pak Basri Abbas? Saya kira sudah. Kalau dipanggil berbicara apa, sudah kita berdiskusi, dialog, bahkan pertemuan Dewan Pengupahan di Hotel Grand Palace sudah mengalihkan rekomendasi apa sudah. Intinya 5% itu. Cuma terkait ini ada di PLT Gubernur. Nah ini PLT Gubernur mengabaikan semua apa yang telah menjadi pertemuan-pertemuan itu. Makanya saya bilang, kalau memang kondisinya begini, kalau gubernurnya tidak bisa membuat dekresi, tidak bisa membuat rujukan hukum lain, ya sudah, gubernurnya saja letakkan saja dan serahkan saja ke pemerintah pusat, tidak usah perlu rapat. Ngapain rapat-rapat membahas upah kenaikan? Kalau toh endingnya 0%, untuk apa? Mending langsung saja pemerintah pusat atau presiden mengumumkan bahwa tidak ada kenaikan upah seluruh Indonesia, selesai sudah persoalan. Biarlah menjadi kebijakan nasional. Iya kan? Oke, ini ada sejumlah wilayah di Indonesia menaikkan upah, taruh di DKI 0,8% naik tapi nggak signifikan. Jawa Tengah juga naik begitu ya, dan beberapa provinsi juga naik. Sulsel dan beberapa provinsi lainnya, kalau nggak salah ada 4 provinsi yang tidak mendapatkan kenaikan UMP ini. Lalu bagaimana kemudian sikap yang akan diambil oleh buruh itu, Pak Basri Abbas? Yang pertama sikap kita menolak daripada SK Gubernur itu tentang kenaikan 0%. Karena dikatakan bahwa PP 736 itu merupakan perintah pusat, kenapa daerah lain bisa? Kalau memang menjadi aturan nasional. Jadi itulah indikator itu menganggap bahwa kita menganggap bahwa gubernur ini sudah tidak aspirasi kepada kaum buruh. Makanya kita atas nama SPSI menolak keputusan PLT Gubernur dan minta dievaluasi sebelum 1 Januari agar ada evaluasi revisi kenaikan 0% itu sebelum 1 Januari. Karena kalau memang gubernur tidak, tentu kami akan tetap menyorakan dengan langkah-langkah hukum, baik uji material itu maupun langkah-langkah aksi menolak daripada penetapan itu. Itu sudah kami konsolidasikan dengan lintas serikat. Sementara kami mengkalkulasi karena Desember puncaknya, nanti bulan Desember kita akan menyorakan ini. Untuk sementara kita melakukan rekomendasi-rekomendasi. Intinya kita minta PLT Gubernur agar indikator kena upah tetap memperhatikan PP 78 dan pertumbuhan ekonomi yang sudah mulai bergerak di Sulsel. Ada revisi sebelum 1 Januari
berlakunya daripada UMP itu. Itu intinya. Oke, jadi Anda masih memberi waktu, masih melakukan upaya negosiasi begitu dengan pemerintah Ya. Provinsi Sulawesi Selatan. Siapa tahu mungkin saja ini bisa ada sedikit perubahan begitu Pak ya. Ya, ada revisi sebelum 1 Januari. Itu yang kita harapkan sebelum berlakunya. Kan ini kan 1 Januari baru berlaku. Betul. Masih ada waktu untuk merevisi, tergantung gubernur apa pro buruh atau tidak. Itu saja. Lalu apa langkah ke depan? Kemudian kalau sampai di akhir 2021 kemudian sama sekali tidak ada perubahan, tetap UMP efeknya Sulsel tidak naik. Sudah jelas perintahnya dari nasional bahwa kita ada aksi, ada mogok nasional, tentu pabrik-pabrik kita akan lumpuhkan untuk mengadakan mogok nasional terkait kebijakan gubernur ini yang tidak pro buruh. Itu kan sudah ada perintah dari Desember, kalau nggak salah ingat ya 12 Desember puncaknya atau 20 Desember puncaknya itu. Itu sementara kita koordinasikan bagaimana persiapan, bagaimana kayak itu semua indikator perjuangan kan ada perintah kami dari DPP. Dan itu sudah turun perintahnya bagaimana mengkonsolidasikan untuk menolak adanya upah murah di seluruh Indonesia khusus umumnya dan Sulsel khususnya. Saya kira begitu. Oke, jadi untuk sejauh ini sampai dengan Desember masih melakukan langkah-langkah negosiasi, persuasif, rekomendasi. Mudah-mudahan ini masih bisa didengar oleh Bapak PLT Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Iya, siap. Saya Oke. kira begitu. Terakhir mungkin Pak Basri apa nih harapan Anda terkait dengan upah buruh begitu, terkait bagaimana keberpihakan pemerintah kepada buruh, terkait bagaimana kemudian pertimbangan-pertimbangan yang selalu diambil oleh pemerintah untuk kemudian mengeluarkan kebijakan terkait dengan upah minimum begitu di Provinsi Selatan. Ya, harapan kami kepada PLT Gubernur, cobalah tirulah pendahulu-pendahulu Anda. Mulai dari Pak Sarul, Pak Gubernur Abdullah, selalu ada kenaikan di Sulsel. Walaupun itu tidak ada yang kemarin yang kurang, tapi intinya bagaimana betul-betul PLT Gubernur sebagai penerus kebijakan di Provinsi Sulsel, perhatikanlah aspirasi buruh. Ada 5%, kenapa tidak didengarkan? Kenapa menjadi 0%? Jadi aspirasi buruh itu harus diterima dalam bentuk kebijakan, bukan dalam bentuk kata-kata yang selalu mengedepankan bahwa mensejahterakan buruh, tapi harus ada kebijakan. Buruh berharap dengan kenaikan UMP, ada revisi dari 0% ini, daya beli mereka kembali normal, ada daya beli supaya konsumsi belanja, itu kan juga bermanfaat untuk pertumbuhan ekonomi. Nah, itulah harapan kita. SPC berharap PLT Gubernur berpihaklah kepada buruh yang betul-betul akan memajukan ekonomi daripada Sulawesi Selatan ini. Revisilah sebelum 1 Januari itu. Itu harapan kami. Oke. Terima kasih. Yang jelas UMP tidak naik, ditolak keras oleh kaum buruh, begitu. Iya, ditolak. Baik, Saya baik. kira intinya pasti. Baik. Pak Basri Abbas, terima kasih banyak atas waktunya bersama Terima kasih. RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi pendengar perwakilan buruh Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Basri Abbas terkait dengan upah minimum Provinsi Sulawesi Selatan yang tidak mengalami kenaikan. Ya, jadi ada sejumlah daerah memang yang tidak mengalami kenaikan sesuai dengan instruksi dari pusat. Namun kemudian menurut Pak Basri Abbas sebetulnya kebijakan itu ada pada di daerah. Ya, bagaimana kemudian pemerintah daerah, pemerintah provinsi bisa melihat situasi dan kondisi pertumbuhan ekonomi yang ada di daerah, di wilayahnya begitu. Nah, kalau misalnya tahun lalu di masa pandemi yang sedang puncak-puncaknya di 2020, ya masih ada kenaikan, tapi kemudian kenapa ketika saat ini sudah ada pelonggaran, sudah ada aktivitas ekonomi sudah berlangsung di mana-mana, ya. Dan menurut Pak Basri Abbas 70% ya dunia usaha sekarang sudah mengalami perkembangan yang cukup baik, ya. 30% masih coba untuk merangkak. Nah, tapi ini bisa menjadi sebuah indikator bahwa sebetulnya upah tersebut bisa dinaikkan ya dengan besaran yang kemudian disampaikan tadi itu 5%. Nah, namun kemudian 5% disampaikan Pak Basri Abbas ini masih kemudian bisa untuk bagaimana kemudian bisa dinegosiasikan ya. Ini 5% harapan dari buruh, rekomendasi dari buruh begitu untuk pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ya supaya bisa dipertimbangkan. Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada, saya akan melangkah untuk narasumber berikutnya. Kita akan break dulu sesaat ya. Masih di program Dialog Lintas Makassar Pagi di edisi hari ini Senin 22 November 2021 bersama Salvian di Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi.
94,4 FM. Kanal Inspirasi. Pro 1 RRI Makassar. Di manakah kau berada? Rindu aku ingin jumpa. Meski lewat nada kau dengarkan, segenap rasa tertumpah mengalun dalam kitaku, ngelangutkan jiwa, melangkah dari bayangan. Kala aku pulang, terkenang kisah kita bersama, mengingat jalan yang panjang pernah kita tempuh, namun badai memisahkan. Dinda, di manakah kau berada? Rindu aku ingin jumpa. Meski lewat nada kau dengarkan, segenap rasa tertumpah mengalun dalam kitaku, ngelangutkan jiwa, berkhayal tentang dirimu. Telahkah berubah sekian waktu jauh dariku? Mereka-reka rencana, apakan kita buat bila ada perjumpaan? Dinda, di manakah kau berada? Biar kita isi malam, menangis tertawa dan sampaikan kepada langit dan bintang sebentuk cinta yang ada, kan tetap terjaga. Denting dawai-dawai gitarku memanggil. Dinda, di manakah kau berada? Rindu aku ingin jumpa. Meski lewat nada kau dengarkan, segenap rasa tertumpah mengalun dalam kitaku, ngelangutkan jiwa. Duhai Dinda, di manakah kau berada? Rindu aku ingin jumpa. Meski lewat nada kau dengarkan, segenap rasa tertumpah mengalun dalam kitaku, ngelangutkan jiwa. Dinda, di mana? 94,4 FM. Kanal Inspirasi. Pro 1 RRI Makassar.
Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Makassar pagi ini dalam Dialog Lintas Makassar Pagi. Saya bersama dengan Pak Akrianto dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan. Ya, beliau Kepala Bidang. Assalamualaikum Pak Akrianto, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ya. Pak Akrianto, terima kasih sudah bergabung bersama RRI Makassar pada pagi hari ini. Dan intinya tadi saya sudah wawancara dengan perwakilan buruh dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, ketuanya Pak Basri Abbas ya, Provinsi Sulawesi Selatan, dan beliau mengatakan dan dengan tegas mengatakan bahwa menolak dengan tidak naiknya upah minimum Provinsi Sulawesi Selatan karena buruh sendiri sebenarnya merekomendasikan bahwa mereka menginginkan 5% untuk kenaikan, dan ini sebetulnya masih bisa dinegosiasikan. Kenapa kemudian pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, PLT Gubernur ini tidak memberikan kenaikan untuk buruh di pemerintah di Provinsi Sulawesi Selatan ini? Mungkin ada penjelasan Pak Akrianto, apa yang menjadi pertimbangannya? Ya, pertimbangan kami adalah sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021, di mana situ sudah diatur terkait dengan perhitungan penyesuaian perhitungan upah minimum untuk tahun 2022. Jadi di PP 36 sudah jelas ada formula terkait dengan perhitungan UMP, ada perhitungan penyesuaian terkait dengan batas atas batas bawah. Nah, dalam perhitungan kita di rapat Dewan Pengupahan sudah didapatkan batas atas terkait UMP di Sulawesi Selatan itu sebesar 3.052. Batas bawah. Nah, UMP yang sekarang ada ini sudah di atas batas atas. Sehingga pasal 27 ayat 4 mengatakan kalau UMP tahun berjalan sudah di atas batas atas, maka gubernur wajib menetapkan upah minimum untuk tahun 2022 itu tetap sama dengan UMP tahun berjalan. Jadi itu dasar kenapa sampai penetapan UMP itu sama tahun 2021 sama dengan tahun 2022. Itu dasar normatifnya seperti itu. Memang usulan teman-teman serikat pekerja dalam rapat Dewan Pengupahan yang direkomendasikan Pak Gubernur memang keinginannya untuk naik 5%. Dan itu juga melalui pertimbangan matang dari Pak Gubernur untuk menetapkan sama. Karena dari Tapindo sendiri, dari pengusaha sendiri mengusulkan justru di bawah 2,7 untuk penyesuaian UMP tahun 2022. Nah, memang pemerintah provinsi, karena ini ketentuan kebijakan ini adalah kebijakan pemerintah pusat yang dituangkan dalam peraturan pemerintah nomor 36, sehingga pemerintah daerah harus mengacu ke peraturan perundangan yang ada. Dan kebijakan pengupahan ini adalah program strategis nasional. Itu melalui penegasan dari surat Mendagri dan surat Menteri Tenaga Kerja bahwa pemerintah daerah dalam menetapkan upah harus sesuai dengan peraturan perundangan dan program strategis nasional. Terasa itu memang. Apakah dalam hal ini pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ini tidak bisa kemudian mengambil keputusan begitu? Kalau nggak salah tadi dari SPSI menyebutkan ada peraturan pemerintah, kalau nggak salah PP 33, PP 32 yang mengatakan bahwa pemerintah provinsi sebenarnya bisa kemudian mengambil kebijakan lain begitu, ya, tidak mengacu melulu kepada kebijakan dari pemerintah pusat terkait kenaikan harga UMP tersebut, dengan mungkin melihat pertimbangan bahwa di daerah, ya, di provinsi, di wilayah yang bersangkutan mengalami tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup baik, dan itu yang menjadi pertimbangan buruh bahwa kenapa kita melihat bahwa ada pertumbuhan ekonomi yang cukup baik, terutama mungkin di Sulsel, di nasional, ya, ada pertumbuhan ekonomi yang cukup baik, tapi kenapa kemudian upah tidak naik? Nah, sementara di 2020 lalu dikatakan bahwa sedang terjadi pandemi, ya, dan saat itu juga sedang kondisi yang kurang baik, tapi tetap ada kenaikan walaupun tidak signifikan. Nah, ini yang menjadi pertanyaan-pertanyaan di kalangan buruh sekarang, Pak Yanto.
Memang betul. Iya. Tahun 2020 itu waktu mau penetapan, Iya. memang pandeminya berat. Iya. Tapi efek dari pandemi itu baru terasa sekarang. Iya. Ya memang pada saat itu memang banyak yang dirumahkan, banyak yang ter-PHK. Tapi efeknya kan masih berjalan nih sampai sekarang. Iya. Sehingga pemerintah pusat, ya ini kebijakan pemerintah pusat untuk melakukan penyesuaian supaya tidak terjadi disparitas antara provinsi lain dengan provinsi lain. Oke. Jadi upah itu disesuaikan. Jadi tidak ada lagi adanya kejomplangan antara satu provinsi tinggi upahnya di provinsi lain sangat rendah. Kalau terjadi itu maka bisa saja terjadi migrasi perusahaan dari satu daerah yang upah tinggi Iya. pindah ke upah lain. Oke. Itu kebijakan pemerintah pusat. Salah satu pertimbangan kenapa di tahun 2022 ini perhitungannya sangat jauh berbeda dengan formula di tahun 2021. Formula di tahun 2022 ini mengacu ke penyesuaian dan perhitungan upah minimum supaya tidak terjadi kejomplangan antara satu provinsi dan provinsi lain. Oke. Itu salah satu pertimbangan. Jangan yang ada dilakukan kesenjangan begitu ya? Iya, jangan ada kesenjangan di satu daerah yang upahnya terlalu tinggi dan di provinsi lain upahnya rendah. Yang kedua, memang dari pakar pengupahan setelah kita mengikuti beberapa sosialisasi Iya. bahwa upah minimum di Indonesia ini sudah di atas median upah. Iya. Kalau menurut pakar pengupahan mengatakan bahwa ini sudah tidak sehat, sehingga perlu disesuaikan. Dan negara berkembang saja itu upah minimumnya di bawah median upah. Oke. Kita Indonesia sudah di atas median upah. Tapi yang terpenting begini, saya mau menjelaskan bahwa upah minimum ini adalah jaring pengaman. Oke. Jaring pengaman untuk tenaga kerja yang baru sebenarnya. Upah minimum ini untuk tenaga kerja yang baru yang masa kerjanya 1 tahun. sampai 1 tahun. Oke. Iya. Dan ini Tenaga wajib, kerja dan yang ini wajib Pak ya, perusahaan memenuhi tersebut. Iya, Iya. betul. Ini wajib. Wajib. Kalau wajib berarti tidak memenuhi berarti ada sanksi. Saya menjelaskan begini, bahwa upah minimum ini sebenarnya diperuntukkan untuk tenaga kerja yang baru, Oke. yang masa kerjanya 0 sampai 1 tahun. Nah, tenaga kerja yang sudah 1 tahun ke atas itu sudah harus mengikuti membuat struktur skala upah wajib itu juga mengusul. Berarti apa? Artinya apa? Tenaga kerja yang sudah di atas 1 tahun itu sudah tidak mengikuti UMP sebenarnya. Dia harus membuat perusahaan harus membuat struktur upah. Berarti dia sudah harus di atas UMP. Nah, pengaturan UMP hanya diperuntukkan untuk tenaga kerja baru sebenarnya. Iya. Jadi kalau saya sih sama teman-teman serikat pekerja sudah beberapa kali diskusi, kalau kita mau memang upah kita upah layak ya, jadi upah layak itu dari UMP. Upah layak itu kita bermain, ayo kita mendorong bersama-sama bagaimana mendorong perusahaan membuat struktur upah sehingga teman-teman yang punya masa kerja di atas 1 tahun itu, 1 tahun itu tidak lagi dibayar UMP, tapi dia sudah di atas UMP. Tapi yang menjadi kenyataan di lapangan sekarang Pak Akrianto, saya juga pernah berbicara dengan beberapa perwakilan buruh, beberapa asosiasi pekerja mengatakan UMP ya yang menjadi dasar hanya untuk pegawai yang 0 sampai dengan 1 tahun, tapi ini kemudian yang menjadi tolak ukur dari perusahaan untuk menggaji karyawan-karyawan mereka. Nggak peduli mau 1 tahun, mau sampai berapa tahun, mereka tetap berdasarkan gaji UMP tersebut, Pak. Masih banyak perusahaan-perusahaan seperti itu. Itu kan mereka tidak mengerti esensi UMP sebenarnya seperti apa. Nah kalau mereka mengerti esensinya UMP seperti apa, bahwa itu cuma jaring pengaman untuk tenaga kerja yang masa kerjanya 0 sampai 1 tahun, maka harusnya dia tidak mengacu ke situ lagi, ke UMP yang masa kerjanya di atas 2 tahun. Gitu. Oke. Makanya perlu sinergitas mungkin teman-teman serikat pekerja dengan pemerintah, khususnya di bidang pengawasan, untuk mendorong bagaimana kewajiban membuat struktur upah itu diterapkan di perusahaan. Gitu. Oke. Ini yang perlu pengawasan lagi Pak ya, karena kenyataan sekarang selain UMP ini yang menjadi jaring, Anda katakan tadi menjadi jaring pengaman sebetulnya bagi karyawan atau pekerja yang baru bekerja ya 0 sampai dengan 1 tahun, tetapi masih banyak juga ya yang pekerja yang mengeluhkan masih banyak kemudian para pemberi kerja ini menggaji karyawan-karyawan mereka itu di bawah UMP.
Ini yang perlu pengawasan begitu Pak ke depan Iya, nanti. betul. Itu yang perlu kita dorong Iya. bersama-sama dengan teman-teman serikat, teman-teman pekerja untuk melakukan mendorong perusahaan untuk segera membuat skala upah. Sehingga mereka bisa dapat upah yang layak di atas UMP gitu. Oke, saya kembali kepada kenaikan UMP Pak ya, yang UMP yang tidak naik ini. Ada kemudian tadi juga aspirasi dari buruh ya, dari SPSI mengatakan kemudian seharusnya juga ya dari dinas provinsi ya dan juga Dewan Pengupahan dan juga PLT Gubernur mempertimbangkan angka kehidupan layak begitu KHL bagi kaum buruh. Nah, buruh merasa bahwa dalam beberapa waktu terakhir ini angka tersebut ini mengalami kenaikan begitu ya. Ini yang tidak dipertimbangkan dan kemudian angka 5% yang kemudian ditawarkan buruh ini itu dinilai dihitung berdasarkan angka KHL tersebut yang menurut buruh bahwa memang ini ada mengalami kenaikan begitu. Itu yang saya bilang tadi, ada perbedaan perhitungan UMP tahun 2021 ini yang memakai dasar hukum PP 78 dengan formula yang dipakai untuk penetapan di 2022. Kalau di 2078 itu memang masih mengacu ke KHL, kebutuhan hidup layak. Tetapi di PP 36 ini sudah tidak memakai itu, tetapi menggunakan variabel-variabel yang data-data dari BPS. Nah, data resmi dari BPS. Nah, ketika kita menghitung batas atas, kita sudah memakai variabel misalnya rata-rata konsumsi per kapita. Ya, dengan itu ada 3 variabel untuk menentukan batas atas. Yang kedua adalah variabel rata-rata jumlah anggota rumah tangga. Nah, nanti yang ketiga adalah variabel rata-rata jumlah anggota rumah tangga yang bekerja. Nah, inilah variabel dalam menentukan batas atas batas bawah. Perbedaan yang kedua adalah kalau di PP 78 itu formulanya inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi. Tetapi kalau di PP 36 yang baru ini, kita memilih salah satunya, pertumbuhan ekonomi atau inflasi yang tertinggi maksimum. Yang mana yang tinggi itu yang kita pakai dasar dalam perhitungan penetapan UMP tahun 2022. Pak Krianto, mohon maaf saya potong. Ada kayaknya masyarakat yang ingin menanggapi begitu ya terkait diskusi kita lewat telepon 0821 34 kali 9440. Sudah masuk. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi, waalaikumsalam, Bung Alfian. Alfian. Ya, dengan siapa di mana Pak? Niko Beni, Pak Alfian. Pak Niko di Makassar, Pak ya? Ya, di Makassar. Ya, silakan Pak Niko. Ada yang ingin tanggapi Pak terkait dengan tidak naiknya upah pekerja. pekerja. Saran saja ini. Ya. Saya kira pemerintah gubernur sudah menetapkan sesuai dengan aturan. Nah, yang paling penting sekarang ini penjelasan yang dijelaskan oleh Pak Kadis ini harus dijelaskan kepada para buruh. Para asosiasi buruh itu penting. Karena kadang bicara tidak punya dasar. Kadang-kadang mereka menuntut tapi tidak ada dasar, padahal ada dasar hitungan seperti yang dijelaskan itu. Itu yang harus sampai ke masyarakat, ke pihak buruh, sehingga difahami. Karena kondisi ini kan ada hitung-hitungan. Bagi saya itu secara pribadi semuanya ini kan akan diatur, akan dihitung, dan tidak mungkin bagi saya secara pribadi tidak mungkin pemerintah itu hadir kemudian menyusahkan rakyat, tidak mungkin. Hanya mungkin kadang-kadang pengawasan yang penting Pak Kadis. Pengawasan yang harus ekstra ketat dilakukan. Memang kenyataan di lapangan bahwa ada memang perusahaan-perusahaan yang bermain-main soal penegakan aturan itu, pengupahan buruh itu. Saya setuju dengan apa yang dijelaskan oleh Pak Kadis tadi, bahwa memang upah minimum itu memang berlaku untuk karyawan yang baru masuk kerja, itu benar. Kemudian selanjutnya itu pengawasan untuk para karyawan. Banyak memang karyawan kita teriak itu bahwa mereka digaji bertahun-tahun tapi memang tidak pernah naik gajinya. Ada aturan, kalau saya tidak salah Pak Kadis, itu bahwa ada kan persyaratan aturan dalam mempekerjakan seseorang. Ada trainingnya, kemudian training itu diperpanjang berapa kali, kemudian dia harus berstatus menjadi pegawai tetap di perusahaan itu. Tapi kadang-kadang perusahaan bermain.
Nah ini yang harus menjadi pengawasan, itu satu. Kemudian minta tolong Pak Kadis, petugas lapangan itu juga mohon maaf kadang-kadang bermain mata dengan pengusaha-pengusaha sehingga akhirnya aturan itu tidak ditegakkan dengan benar. Nah kasihanlah rakyat kita ini sebetulnya, kasihan masyarakat kita. Saya setuju aturan-aturan itu ditegakkan, kemudian dijelaskan kepada masyarakat. Karena kadang-kadang mereka menuntut tapi tidak tahu hitung-hitungannya. Baik. Oke. Saya kira itu. Baik Pak Niko, terima kasih. Mohon maaf Pak Kadis. Oke, terima kasih. Iya, dengan Pak Akrianto. Oke. Pak Kadisnya Pak Toto ya, sedang rapat saat ini. Iya betul. Saya bukan Pak Kadis Pak, saya masih Kabit Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial. Oke, Kabit Hubungan Industrial beliau Pak Akrianto. Pak Kabit Kepala Dinas adalah Bapak Toto Tanah Ranggina. Pak Toto, iya benar. Baik, ini tadi aspirasi dari masyarakat ya. Tadi juga saya lupa menyampaikan Pak bahwa sebenarnya aspirasi buruh juga mengatakan bahwa sebenarnya kalau dinaikkan 5%, ini kan tidak mutlak juga langsung berlaku Pak Akrianto ya, bahwa sebenarnya bisa dikomunikasikan lagi untuk pemberlakuan UMP tersebut. Misalnya perusahaan begitu meminta ada penundaan begitu untuk perusahaannya selama beberapa bulan ya. Ini kan pemberlakuan UMP ketika ada kenaikan tidak serta-merta langsung berlaku. Bisa juga perusahaan menunda begitu, minta penundaan ketika mungkin merasa belum mampu. Karena yang menjadi pertimbangan kemudian dari serikat buruh meminta kenaikan 5% bahwa mereka merasa bahwa 70% dunia usaha yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan ini sudah berjalan dengan baik begitu, mengalami perkembangan baik, dan 30% ini dinilai memang masih merangkak. Nah, bagaimana tanggapan Anda, Pak? Soal penundaan ini yang sudah tidak diatur lagi dalam PP 36. Jadi diatur lagi, Pak ya. Sudah tidak bisa lagi menunda. Ketika sudah ditetapkan harus diterapkan. Tidak ada lagi istilah penundaan dalam PP 36. Jadi kalau gubernur sudah menetapkan dan berlaku 1 Januari, maka perusahaan tidak boleh menunda lagi, harus menyesuaikan upah minimum itu untuk pembayaran gaji karyawan yang masa kerjanya, saya masih ingatkan lagi bahwa masa kerjanya yang 0 sampai 1 tahun. Jadi untuk teman-teman yang pekerja yang sudah di atas 2 tahun, ada kewajiban perusahaan membuat struktur skala upah tadi, sehingga upah kalau dia sudah membuat struktur skala upah, maka upahnya tidak sama dengan UMP yang kita tetapkan tadi. Tapi untuk skala upah itu Pak Akrianto, apakah ini sebuah kewajiban dari perusahaan begitu? Kewajiban. Wajib membuat. Wajib membuat skala upah. Dan apakah ini dilaporkan juga, Pak? Struktur skala upah. Apakah ini dilaporkan juga kepada dinas? Ketika mereka mengesahkan peraturan perusahaan atau PKB itu harus melampirkan itu, memperlihatkan itu. Dan salah satu objek pengawasan teman-teman di pengawasan adalah memastikan dibuatnya struktur skala upah ini. Dan ini harus diawasi. Ini tidak masukan dari masyarakat, dari Pak Niko Beni ya. Perlu pengawasan. Jangan sampai kemudian ada perusahaan yang bermain di situ, Pak. Yang terpenting penerapan struktur upah jangan cuma dibuat tapi nggak diterapkan di perusahaan, itu yang penting. Sehingga teman-teman yang punya masa kerja di atas 2 tahun ya sudah menikmati upah di atas UMP. Nah, jangan sampai kemudian skala upah ini hanya disetorkan kepada dinas, tapi kemudian tidak diketahui oleh para pekerja. Ini yang menjadi persoalan sekarang. Dia harus disosialisasikan semua kepada pekerja. Ketika dia sudah membuat, maka itu dia disosialisasikan. Apakah bentuknya satu kaligus atau memanggil per orang untuk memperlihatkan seluruh skala upah, itu harus disosialisasikan. Harus diketahui, Pak ya. Harus diketahui oleh pekerja yang ada di perusahaan itu yang membuat struktur skala upah itu. Baik. Ya, ke depan ini Pak, bagaimana kemudian ini bisa disosialisasikan kepada seluruh pekerja sehingga pekerja bisa menerima, kemudian juga bisa mengetahui apa yang menjadi dasarnya begitu ya, dasar hukum legal standingnya untuk penyesuaian upah pekerja untuk tahun 2022. Kemudian yang kedua, bagaimana kemudian nanti dari dinas mengawasi begitu jalannya penerapan upah tersebut ya, kemudian mengawasi terkait dengan bagaimana supaya setiap perusahaan juga seperti Anda katakan tadi ini memang ada yang klasifikasinya ya, ada skema upahnya begitu. Nah, ini yang menjadi harapan-harapan ke depan Pak Akrianto.
itu tadi saya bilang tadi, saya tegaskan lagi kembali bahwa upah minimum ini diperuntukkan untuk tenaga kerja baru yang 0 sampai 1 tahun. Teman-teman yang sudah bekerja 2 tahun, ya mari kita sama-sama mendorong perusahaan membuat skala upah. Teman-teman di pengawasan juga ya harus meningkatkan pengawasan terkait ini. Sehingga teman-teman dari teman-teman pekerja juga merasa bahwa oh iya, memang betul UMP itu memang untuk tenaga kerja baru yang masa kerjanya 0 sampai 1 tahun. Sehingga teman-teman yang pekerja yang lain yang sudah 1 tahun ke atas itu sudah menikmati upah di atas UMP. Jadi kita harapkan Pak kedepannya. Sekali lagi UMP adalah upah dasar begitu ya? Sebagai jaring pengaman. Itu adalah safety net, jaring pengaman. Jaring pengaman yang paling minimal sekali. Baik. Baik, Pak Akrianto, terima kasih banyak penjelasannya. Semoga para kaum buruh bisa menilai ya. Tapi apapun nanti yang disampaikan, yang diaspirasikan buruh ya, pemerintah Sulawesi Selatan tetap menerima begitu ya. Apapun. Iya. Teman-teman memberikan aspirasi, kita juga tetap menerima aspirasi teman-teman. Ya, tapi kan keputusan semua di Pak Gubernur, karena memang yang wajib menetapkan UMP itu adalah Pak Gubernur. Baik, Pak Akrianto, Kepala Bidang Bagian Hubungan Industrial, terima kasih sudah menyampaikan penjelasan di RRI Makassar pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Demikian tadi pendengar, Kepala Bidang Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan ya, sudah menyampaikan, sudah menjelaskan ya, intinya semoga bisa diterima begitu kondisi yang ada saat ini. Dan intinya tadi bahwa jangan sampai kemudian ada kesenjangan upah yang diterima ya antara pekerja di satu wilayah dengan pekerja di wilayah lain. Nah, ketika ini terjadi bisa saja ditakutkan nanti akan ada migrasi ya, ada perpindahan dunia usaha ke wilayah yang memiliki upah yang cukup rendah ya. Baik. Sampai di sini saya temani Anda dalam dialog lintas Makassar pagi. Semoga bermanfaat. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Terima kasih Anda sudah berpartisipasi. Selamat pagi, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. 94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar.